nih? Waalaikumsalam, Bu Ning. Ini habis ngerjain laporan bos, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu Ning? Gini Pak Ketut, saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak. Pak Ketut ada waktu nggak? Hmm. Kebetulan saya sudah selesai mengerjakan laporan bos nih, Bu. Kita bincang-bincang singkat 10 sampai 15 menit untuk hari ini. Sebelumnya saya izin merekam percakapan kita ya, Bu, untuk keperluan program dan nantinya akan didengar oleh fasilitator. Oh iya Pak Ketut silahkan. Baik, Bu Ning. Silahkan Bu Ning, mau cerita apa nih? Sepertinya serius sekali. Jadi begini Pak Ketut, saya mau sharing permasalahan pembelajaran di kelas 5. Siswa saya yang bernama Amik Syauki Ahmad cenderung pendiam, lamban dalam belajar dan tidak percaya diri. Dia tidak nakal, namun kurang tanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Padahal saya merasa saya sudah berusaha semaksimal mungkin saat pembelajaran. Tapi siswa tersebut belum paham dengan materi yang saya sampaikan dan di kelas kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil belajarnya pun rata-rata masih di bawah KKM, Pak. Oh, jadi begitu ya, Bu. Murid yang Bu Ning maksud tersebut pendiam, lamban, tidak percaya diri, kurang tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, sehingga hasil belajarnya kurang maksimal. Wah, kompleks sekali ya, Bu. Iya, Pak. Nah, Nah, lalu apa iya, nih Pak. yang Bu Ning inginkan atau harapkan dari obrolan kita siang ini? Iya, Pak. Tujuan akhir yang saya harapkan dari obrolan kita ini, saya ingin mencari solusi bagaimana agar murid saya itu ke depannya bisa lebih bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, lebih aktif mengemukakan pendapat, dan lebih percaya diri daripada sebelumnya. Sehingga saya berharap dengan meningkatkan keterampilan itu semua, nantinya akan meningkatkan juga ke prestasinya. Kira-kira menurut Bu Ning sendiri, apa sih yang membuat anak tersebut tidak percaya diri dan malu untuk mengemukakan pendapat? Kalau menurut saya, anak itu masih belum memiliki keberanian untuk berpendapat, juga malas untuk belajar. Sering tugas-tugasnya tidak terselesaikan. Saya cek kepada guru mapel lain pun ternyata sama saja. Berarti kan permasalahannya bukan hanya ketika saya ajar saja, tapi memang permasalahannya ada pada dirinya. Dia kurang bersosialisasi, kurang percaya diri dan malas belajar, serta kurang tanggung jawab. Oh, begitu. Nah, menurut Bu Ning, apa saja nih yang bisa dilakukan untuk bisa mendorong anak tersebut supaya dia bisa berani mengemukakan pendapat di kelas? Menurut saya, supaya anak tersebut mau aktif berbicara, mungkin saya akan mencari topik tertentu yang dia sukai, supaya nantinya dia mau mengungkapkan pendapatnya karena ada ketertarikan dengan topik yang dipilih. Wah, saya sependapat dengan Bu Ning. Dengan topik yang dia sukai nanti pasti bisa menarik perhatiannya sehingga bisa memancing anak tersebut untuk ikut berbicara. Lalu menurut Bu Ning, supaya anak tersebut tidak malas belajar, apa yang bisa Bu Ning lakukan? Apa ya, Pak? Em, Mungkin yang bisa saya lakukan, pertama saya akan melakukan pendekatan secara personal, berbicara dari hati ke hati untuk mencari tahu alasan kenapa anak tersebut malas belajar. Saya akan menyemangati dan mendorong supaya anak tersebut bisa lebih tekun dalam belajar. Saya juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya untuk bekerja sama dalam memantau dan mendorong anak tersebut untuk belajar di rumah.
Mengingat waktu saya terbatas hanya di sekolah saja sehingga perlu kerjasama dengan orang tua untuk ikut memantau belajar anak tersebut. Bagus sekali, Bu Ning. Baik, Bu. Nah, terkait dengan tanggung jawab sekarang, Bu. Menurut Bu Ning, supaya anak tersebut bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, apa yang akan Bu Ning lakukan? Saya pikir saya akan mengingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan anak-anak bahwa perlunya tanggung jawab dalam pengumpulan tugas itu ada dalam keyakinan kelas mereka. Wah, betul sekali, Bu. Saya yakin nanti bila solusi-solusi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, pasti akan membawa perubahan besar dalam anak tersebut. Kira-kira hambatan apa yang dialami selama proses perubahan diri pada murid tersebut? Hambatan yang muncul saya rasa dari diri anak itu sendiri ya Pak. Mau tidak kira-kira untuk berubah begitu? Saya ingin tahu juga nih, bagaimana caranya untuk mengatasi hambatan tersebut. Hmm, Tentunya harus ada motivasi intrinsik dalam diri anak tersebut untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri untuk berpendapat, bertanggung jawab, dan mau bersosialisasi dengan orang lain supaya nantinya pelan-pelan akan berkurang rasa malunya. Baik, Bu Ning, dari beberapa solusi tadi, apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan melakukan beberapa hal, antara lain yang pertama menentukan jadwal untuk melakukan bimbingan pribadi dengan anak tersebut. Yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran dengan topik sesuai minat atau pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat murid, serta dapat merancang kegiatan yang bisa membuat murid tersebut bersosialisasi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya akan melakukan kunjungan rumah untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang tua anak tersebut dalam hal berkolaborasi untuk membantu. Hmm, Ketiga solusi tadi, Bu Ning, prioritas yang akan Bu Ning lakukan itu apa? Sepertinya saya memprioritaskan untuk menentukan jadwal dan melakukan bimbingan pribadi dengan anak tersebut, Pak. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan, Bu? Hmm, karena ini baru libur semester, saya akan melakukan pada saat awal masuk sekolah, Pak Ketut. Terus apa ukuran keberhasilan dari kegiatan yang Bu Ning rencanakan ini? Hmm, Ukuran keberhasilannya nanti murid saya tersebut bisa lebih percaya diri, lebih aktif mengemukakan pendapat, Hmm, bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, serta adanya peningkatan dalam prestasinya, Pak. Gitu ya, Bu Ning. Terus komitmen Bu Ning terhadap rencana aksi ini apa, Bu? Saya berkomitmen terhadap rencana aksi saya tadi bahwa saya akan lakukan sebaik mungkin agar membawa perubahan pada diri anak tersebut menjadi lebih baik. Begitu Pak Ketut. Iya. Bagaimana tindak lanjut nanti, Bu Ning, dari coaching ini, Bu? Tindak lanjut dari sesi coaching ini adalah saya akan mencoba menerapkan rencana-rencana yang telah muncul tadi, Pak. Kemudian akan saya evaluasi apakah bisa berdampak positif bagi anak tersebut atau tidak. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi untuk berbincang-bincang lagi, Pak, mengenai hasil evaluasinya ini, Pak Ketut. Kira-kira kapan itu ya, Bu? Bulan Agustus, Pak, insya Allah. Nanti bertemu lagi ya, Pak.
Nanti saya kabari waktunya setelah ada hasil evaluasinya. Makasih loh Pak Ketut, sudah meluangkan waktu untuk saya mengeluarkan unek-unek saya. Sudah plong ini jadinya Pak. Sama-sama Bu Ning. Semoga sukses ya Bu. Sampai ketemu lagi di bulan Agustus. Baik Pak, terima Ya. kasih. Oke Bu Ning, terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan saya tadi. Mungkin umpan balik, apa yang rasakan pada saat coaching tadi Bu Ning? Saya pada saat kucing tadi merasakan eh, kelegaan karena sudah bisa mengeluarkan unek-unek saya Pak. Jadinya eh, merasa plong, santai. Dan pada saat coaching tadi dilakukan dengan santai sehingga saya bisa berpikir untuk mencari solusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang penjenengan berikan kepada saya jadi terpikir ide untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang saya utarakan tadi, Pak. Oke, terima kasih Bu Ning. Ya, Pak, sama-sama Pak Ketut. Saya juga terima kasih.